Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Para sahabat, selamat Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah. Mudah-mudahan ibadah kurban kita khususnya dan ibadah-ibadah kita yang lain senantiasa diterima oleh Allah SWT. Kita dan keluarga mendapatkan ridha, mendapatkan rahmat, dan insya Allah kurban-kurban kita menjadi kendaraan menuju jannah Allah SWT. Para sahabat sekalian yang dirahmati Allah, di dalam hari-hari ini tentu hari-hari hari raya Idul Kurban, lalu kemudian hari raya Tasyrik, ya. Hari Tasyrik kita tentu sudah sama faham menikmati daging kurban. Baik itu kambing, baik itu sapi, maupun juga sahabat kita yang mungkin di Timur Tengah sana menikmati unta, ya, menikmati daging unta. Masaknya macam-macam, ada yang dibakar, ada yang di gulai, tongseng, sate dan sebagainya, macam-macam lah. Tapi yang jelas sahabat semua yang dirahmati Allah, bahwa daging kurban ini tentu berbeda dengan daging-daging yang lainnya, ya. Berbeda itu maksudnya ada sisi barokah, ada sisi berkah, ya, yang mana itu punya sisi lebih daripada sembelihan di waktu-waktu yang lain, ya. Nah, tentu karena memang di hari yang khusus, di hari yang spesial, ada sahibul kurban yang betul-betul dia dengan senang hati, dengan rasa bahagia, dengan rasa yang penuh ikhlas dan niatan-niatan yang mulia, ya. Jadi sehingga menikmati daging kurban ini tentu harus kita nikmati dengan rasa syukur, dan kalau bisa ya, jangan sampai tidak menikmati. Kalaupun kemudian ada satu sakit-sakit tertentu sehingga tidak boleh menikmati banyak-banyak, ya secukupnya saja. Karena memang kalau banyak-banyak pun juga sebenarnya tidak baik. Apa-apa kalau terlalu banyak itu tentu tidak baik. Tapi secukupnya saja. Yang sehat ya tentu secukupnya menikmati daging kurban, apalagi yang sakit ya tentu secukupnya juga. Jadi jangan terlalu over juga. Nah, insya Allah di dalam daging kurban ini karena memang juga ada nilai berkah atau minal barokah, menjadi bagian dari keberkahan. Bahkan sahibul kurban, orang yang mengeluarkan kurban atau orang yang membelanjakan sebagian hartanya untuk kurban, disebut dengan sahibul kurban. Ini boleh meniatkannya untuk da'u mardakum bisadaqah. Jadi untuk menyembuhkan sakitnya. Artinya bahwa boleh berniat, ya Allah, dengan kurban ini jadikan sebab sembuhnya sakit saya. Itu boleh meniatkan seperti itu, dan sebagian ulama dibolehkan karena kurban juga merupakan sedekah terbaik, ya. Sedekah terbaik di waktu yang terbaik, momennya terbaik, bahkan saat disembelih pun selain membaca bismillah ya Allahu akbar juga ditakbiri oleh sekelilingnya, sehingga daging kurban ini tentu menjadi daging yang penuh berkah, ya, penuh berkah, penuh doa, dan insya Allah juga merupakan daging yang istimewa, sehingga jangan sampai kita tidak menikmati, para sahabat, ya. Jadi kita menikmati, ya, jadi kita syukuri, dan ya kalau bisa jangan sampai tidak makan, ya. Makan walaupun secuil, meskipun mungkin ada sakit-sakit tertentu. Tapi yang jelas saya pernah mendapati satu bacaan atau artikel bahwa hakikatnya sebenarnya seperti daging kambing itu tidak menyebabkan kolesterol, ya. Jadi yang menyebabkan kolesterol itu kan sebenarnya ya kalau sudah dimasak ada santan di situ, ya itu santannya itu sebenarnya. Adapun kemudian kalau pure daging kambing, ya maka insya Allah tidak ada kaitannya dengan apa itu penyakit yang biasa dikeluhkan oleh sebagian orang, entah itu kolesterol, entah itu kemudian apa itu asam urat ataupun tensi dan seterusnya. Jadi tidak ada kaitan dengan itu. Adapun kalau sudah dimasak dengan penyerta ada santannya, nah itu santannya itulah yang kemudian menjadi sebab kolesterol. Nah, ini ada satu tips sahabat semua. Bagi sahabat yang sudah tahu, alhamdulillah, berarti sudah mengetahui, ya. Tetapi bagi yang belum tahu, barangkali mungkin perlu ini, ya, penting. Ini disampaikan oleh Ustadz Dokter, ya, Dokter Nanung Danadono. Beliau
di Fakultas Peternakan UGM itu memberikan satu apa itu namanya, tips gitu ya, satu tips ya. Beliau di sini tertulis bahwa sebelum disimpan di freezer daging itu jangan dicuci. Oh, ini kata beliau ya, jangan dicuci, ini kata ahlinya ya. Jadi sebelum disimpan di freezer daging itu jangan dicuci agar kuman karena kalau dicuci kuman bisa masuk dan tinggal di dalam pori-pori daging melalui air tersebut. Dan ini akan merusak kualitas daging. Nah, terus kemudian peringatan yang kedua, jangan disimpan utuh 2 kg atau lebih. Jangan. Cara yang benar bagaimana? Potong daging itu dengan ukuran yang lebih kecil, simpan dalam plastik yang bening, ya misalnya setengah kilo atau 1 kilo. Kemudian daging disimpan dulu di kulkas bawah, nanti bagian bawah ya, yang enggak terlalu dingin ya, kurang lebih selama 5 jam. Ini memang kayaknya agak ribet, tapi insya Allah ini menjadi tips yang bagus sekali. Setelah agak dingin atau sejuk, barulah dimasukkan ke dalam freezer yang atas. Ya, apabila mau masak daging beku, jangan cairkan dengan air panas. Cara yang benar, letakkan daging beku di bawah aliran air keran suhu normal. Oh, jadi taruh di mangkok gitu ya, atau inilah. Kemudian diletakkan di air suhu normal, jangan air panas atau air hangat, tidak usah. Nah, daging beku masih terbungkus dalam plastik bening ya. Jadi masih dalam, bukan dibuka ya plastiknya, tetapi masih dalam bungkus plastik bening tadi. Setelah daging beku tadi agak empuk atau menjadi empuk, baru bukalah plastik bening tadi, cuci bersih, siap untuk dimasak. Nah, jadi siap untuk dimasak. Dan ada peringatan, jangan pakai kantong kresek hitam. Karena kantong kresek hitam ini hasil dari daur ulang, mengandung karsinogen. Ya, dimana karsinogen ini adalah pemicu sel kanker. Jadi sekali lagi gunakan plastik yang bening, baik itu yang ukuran 1 kilo ataupun 2 kilo, atau yang jelas dagingnya jangan terlalu banyak, jangan over, jadi cukup setengah kilo atau 1 kilo. Nah, ini Masya Allah, ini ada tips yang luar biasa agar daging kita itu bisa awet, bisa dimasak besok atau mungkin minggu depan masih bisa, dan seterusnya masih bisa ya, kalau misalnya yang disimpan itu banyak. Mungkin ada sahabat yang mendapatkan daging kurban yang cukup banyak, maka seperti itu caranya ya. Bagi yang sudah tahu alhamdulillah, bagi yang belum tahu ya, ini tips ini silahkan dipraktekkan atau silahkan dilakukan supaya daging kambing atau daging sapi kita tetap berkualitas, tetap tidak bercampur dengan kuman, bakteri, tetapi juga menjadi daging yang tetap sehat dan segar. Nah, begitu ya sahabat semua yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan sekali lagi ibadah kurban kita diterima oleh Allah SWT. Yang belum mampu berkurban tahun ini, jangan berkecil hati, terus berdoa mohon kepada Allah, mudah-mudahan tahun depan dimampukan oleh Allah SWT untuk berkurban. Dan para sahabat yang kemudian sudah bisa berkurban, mudah-mudahan tahun depan lagi bisa berkurban lagi, insya Allah. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, disembuhkan sakit-sakit kita, diangkat sakit-sakit kita oleh Allah SWT, dan insya Allah tetap semangat untuk di jalan Allah SWT, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan perlindungan terbaik oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.